Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat cerita-cerita drama penuh emosi dan inspirasi siap menemani harimu. Dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati, semua ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Suami bulan madu ke Korea dengan selingkuhannya. Aku blokir semua rekeningnya. Pernikahanku dengan Arga sudah berjalan 6 tahun. Dalam benakku, hubungan kami selalu penuh kehangatan, layaknya pasangan yang saling melengkapi. Arga bukan pria romantis yang gemar memberi kejutan, tapi dia selalu memastikan kebutuhanku terpenuhi. Mobil baru, tas branded, hingga perjalanan ke luar negeri, semua dia berikan tanpa aku perlu memintanya. Aku ingin istriku bahagia, begitu katanya suatu malam sambil mengecup keningku sebelum tidur. Aku percaya, atau lebih tepatnya, aku ingin percaya. Arga selalu terlihat sebagai suami idaman di mata keluarga dan teman-teman kami. Setiap kali ada acara keluarga, dia tak pernah lupa membawa buah tangan untuk mertuanya. Di depan teman-temanku, dia selalu memuji kecantikanku, seolah-olah aku adalah satu-satunya wanita yang ada di matanya. Namun, belakangan ini ada yang berubah. Arga semakin sibuk. Pekerjaannya di bidang properti memang menuntut banyak waktu dan tenaga. Tapi dulu dia selalu menyempatkan waktu untukku. Sekarang, dia sering pulang larut malam, kadang dengan bau alkohol yang samar. Jika dulu dia selalu memberi kabar saat akan pulang terlambat, sekarang ponselnya sering mati. Awalnya, aku tidak ingin berpikir buruk. Aku berusaha menjadi istri yang pengertian, seperti yang selalu dikatakan ibu. Pria memang begitu, nak. Jangan terlalu banyak menuntut, nanti mereka pergi, katanya suatu kali. Aku mencoba menahan diri. Setiap kali Arga pulang larut, aku masih menyambutnya dengan senyum dan secangkir teh hangat. Setiap kali dia bilang sibuk dan tak bisa makan malam bersamaku, aku hanya mengangguk dan berkata, hati-hati di jalan, ya. Namun, semakin hari, kecurigaan itu semakin sulit ditekan. Sikap Arga mulai berubah. Dulu, dia selalu menyempatkan waktu untuk makan malam bersamaku, meskipun hanya sebentar. Kini, meja makan sering hanya diisi aku seorang diri. Dulu, dia selalu mencium keningku sebelum tidur. Kini, dia sering langsung merebahkan diri di kasur dengan ponsel di tangannya, menghadap ke arah lain. Aku berusaha membuang jauh-jauh pikiran buruk yang menghantuiku. Aku tak ingin menjadi istri yang suka mencurigai suaminya sendiri. Aku yakin Arga masih mencintaiku, atau setidaknya, itulah yang ingin aku yakini. Namun, ada sesuatu yang mengusik hatiku. Malam itu, Arga pulang lebih larut dari biasanya. Aku sudah hampir tertidur ketika mendengar suara pintu kamar terbuka. Aku melirik jam di nakas. Pukul 2 dini hari. Aku menoleh dan melihatnya berjalan masuk dengan langkah lelah. "Kamu baru pulang?" tanyaku dengan suara serak. Dia terdiam sejenak, seolah tak menyangka aku masih terjaga. Kemudian, dia tersenyum tipis. "Iya, maaf ya. Ada rapat mendadak dengan klien." Aku mengangguk pelan. "Mau aku buatkan teh?" Dia menggeleng, lalu langsung masuk ke kamar mandi. Aku menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu, perasaan aneh menggelayuti hatiku. Biasanya, jika dia terlalu lelah, dia akan langsung merebahkan diri di tempat tidur. Tapi malam ini, dia memilih untuk mandi terlebih dahulu. Aku menatap ponselnya yang ia letakkan di atas meja rias. Sebuah dorongan kuat muncul dalam benakku. Aku tak pernah membuka ponsel Arga tanpa seizinnya. Tapi entah kenapa malam ini aku merasa harus melakukannya. Tanganku bergerak dengan ragu. Aku meraih ponsel itu, menekan tombol daya, dan layar pun menyala. Aku menahan napas. Ada satu pesan masuk dari nomor yang tidak tersimpan di kontak. "Sayang, jadi besok kita berangkat." Dadaku berdebar kencang. Kata, "sayang," itu menusuk jantungku seperti belati. Tiba-tiba, segala perubahan sikap Arga terasa masuk akal. Aku menelan ludah,
mencoba mencari alasan yang masuk akal. Mungkin ini hanya salah kirim. Mungkin ini hanya candaan teman. Tapi intuisi wanita tidak pernah salah. Aku membuka aplikasi perpesanan dan mulai menggulir percakapan mereka. Aku membaca satu demi satu pesan yang membuat tubuhku semakin kaku. Aku sudah tidak sabar bulan madu denganmu. Nanti kita coba hotel yang aku ceritakan itu, ya. Jangan lupa tiketnya, aku tidak mau ada yang curiga. Tanganku bergetar, nafasku tersengal. Kata, bulan madu, menghantamku begitu keras. Sebuah kesadaran mengerikan menamparku. Arga tidak hanya selingkuh. Dia berencana pergi berlibur dengan perempuan lain. Air mataku menggenang di sudut mata, tapi aku menahannya. Aku tak ingin menangis. Aku tak ingin terlihat lemah. Pintu kamar mandi terbuka, dan Arga keluar dengan handuk tersampir di pinggangnya. Dia mengusap rambutnya dengan santai, tidak menyadari bahwa dunia yang selama ini aku percaya baru saja runtuh. Dia tersenyum seperti biasa. "Kenapa belum tidur?" tanyanya. Aku menatapnya, berusaha keras untuk tidak menunjukkan apa yang baru saja aku lihat. Aku ingin bertanya. Aku ingin menuntut penjelasan. Tapi bibirku keluh. Jika aku bertanya sekarang, dia bisa saja berbohong. Jika aku menuduh tanpa bukti lebih kuat, aku hanya akan terlihat seperti istri paranoid. Jadi aku memilih diam. Aku haus, ujarku pelan. Lalu bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke dapur. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku berdiri di depan wastafel, menatap bayanganku di kaca lemari dapur. Wanita di cermin itu terlihat lelah, matanya sendu, tapi ada api yang mulai menyala dalam tatapannya. Selama 6 tahun, aku selalu menjadi istri yang baik. Aku selalu ada untuk Arga, mendukungnya dalam setiap langkah karirnya. Aku membantunya membangun bisnis, memperkenalkannya pada banyak koneksi berharga. Aku percaya padanya sepenuh hati. Tapi ini balasannya? Sebuah kebohongan? Sebuah pengkhianatan? Aku mengepalkan tangan. Aku belum tahu apa yang akan aku lakukan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Malam itu, aku kembali ke kamar dan berbaring di samping Arga. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, aku merasa ada jarak yang begitu luas di antara kami. Aku memejamkan mata, bukan untuk tidur, tapi untuk menyusun rencana. Aku akan mencari tahu semuanya. Aku akan memastikan kebenarannya. Dan saat waktunya tiba, aku akan membalasnya dengan cara yang tidak akan pernah dia lupakan. Pagi itu, Arga bersiap dengan rapi seperti biasanya. Setelan jasnya sempurna, rambutnya tertata, dan aroma parfum mahalnya menguar di udara. Ia duduk di tepi ranjang, mengetik sesuatu di ponselnya dengan ekspresi serius, sebelum akhirnya menatapku dengan senyum tipis. "Aku harus pergi ke luar kota seminggu," katanya santai sambil memasukkan ponselnya ke dalam saku. Aku menelan ludah, berusaha keras menyembunyikan gejolak di dalam dadaku. "Kemana?" tanyaku, menjaga nada suaraku tetap netral. "Surabaya," jawabnya. "Ada proyek baru yang butuh perhatian langsung." Dulu, aku mungkin akan langsung percaya. Aku akan mencium pipinya, mengucapkan hati-hati, dan menunggu kepulangannya seperti istri setia yang selalu ia inginkan. Tapi tidak kali ini. Tidak setelah aku membaca pesan-pesan itu tadi malam. Aku mengangguk kecil. "Baiklah," kataku. "Pulang kapan?" "Kalau lancar, 7 hari lagi." 7 hari? Persis seperti pesan yang kubaca. Aku menatapnya lekat-lekat. Raut wajahnya tetap tenang, seolah tak menyimpan rahasia apapun. Tapi aku sudah tahu lebih baik dari itu. "Aku antar ke bandara," tawarku. Dia tertawa kecil, lalu menggeleng. "Tidak perlu. Aku pergi sama tim kantor." Aku tersenyum. "Baiklah," ujarku. "Hati-hati, ya." Setelah berpamitan singkat, Arga beranjak pergi. Aku menatap punggungnya yang semakin menjauh. Lalu suara pintu utama tertutup. Aku menunggu beberapa menit sebelum bergegas ke kamar. Aku sudah mencium ada sesuatu yang janggal.
Dan aku akan membuktikannya. Aku membuka lemari tempat Arga biasa menyimpan dokumen-dokumen penting. Di bagian paling atas, ada map coklat yang terlihat sedikit terbuka. Aku meraihnya dengan jantung berdebar. Di dalamnya, ada beberapa tiket pesawat. Aku menghela napas panjang sebelum menarik salah satunya. Mataku membelalak. Tiket pesawat Jakarta Incheon. Untuk 2 orang. Bukan ke Surabaya seperti yang ia katakan, tapi ke Korea Selatan. Dan yang lebih menghancurkan, di sana tertera jelas nama Arga dan seorang wanita bernama Nadine Anggraeni. Tanganku bergetar saat membaca ulang tiket itu, seolah berharap aku salah melihat. Tapi tidak. Ini kenyataan. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba mengatur napas. Duniaku seakan runtuh dalam sekejap. Siapa Nadine? Seberapa lama mereka sudah bersama? Apakah ini pertama kalinya mereka pergi berdua? Atau sudah sering? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku seperti badai. Tapi aku tidak akan berhenti sampai di sini. Aku menaruh tiket itu kembali dan mengambil ponselku. Dengan jari gemetar, aku mengetik nama Nadine Anggraeni di media sosial. Beberapa hasil pencarian muncul. Aku menelusuri satu persatu, sampai akhirnya menemukan akun dengan foto seorang wanita berambut panjang, mengenakan gaun elegan, dan tersenyum anggun. Jari-jariku menelusuri unggahan-unggahannya. Awalnya, tak ada yang mencurigakan. Beberapa foto makanan, perjalanan ke luar negeri, dan momen-momen sehari-hari. Namun, ketika aku menggulir lebih jauh ke bawah, dadaku kembali dihantam kenyataan yang menyakitkan. Ada satu foto yang diunggah 2 bulan lalu. Foto Nadine dalam balutan kebaya putih, berdiri di samping seorang pria yang mengenakan beskap. Wajah pria itu tidak terlihat jelas karena ia menunduk, tapi aku mengenali sosoknya. Itu Arga. Judul di bawah foto itu membuat nafasku tercekat. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Bismillah, semoga langgeng selamanya. Aku menutup mulut, menahan suara yang hampir meluncur dari bibirku. Jantungku berdetak kencang, tubuhku terasa lemas. Arga, menikah lagi, tanpa sepengetahuanku, tanpa izinku. Aku merasa ingin berteriak, tapi suara itu terhenti di tenggorokan. Ada marah, ada kecewa, tapi lebih dari itu, ada penghinaan. Aku tidak hanya dikhianati sebagai istri, tapi juga dipermainkan sebagai manusia. Air mataku menggenang, tapi aku menolaknya jatuh. Aku tidak akan menangis untuk pria yang berani menikahi wanita lain di belakangku. Aku harus berpikir. Aku harus bertindak. Aku duduk di ranjang, mencoba menenangkan pikiranku yang kacau. Aku menatap layar ponsel, melihat foto pernikahan rahasianya lagi dan lagi, hingga akhirnya aku tersenyum. Bukan senyum bahagia, bukan senyum pasrah, tapi senyum penuh rencana. Arga pikir dia bisa mengkhianatiku dan tetap hidup nyaman. Dia pikir aku akan diam dan menerima semuanya begitu saja? Tidak. Aku akan membalasnya. Dengan cara yang tidak akan pernah ia lupakan. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke depan. Pikiran dan perasaanku terasa kusut. Tanganku masih memegang tiket pesawat itu. Bukti nyata dari kebohongan Arga yang menghancurkan segala keyakinanku tentang pernikahan kami. Dadaku sesak, seperti ada sesuatu yang berat menekan paru-paruku, menghambat napasku. Aku ingin menyangkal. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa ini hanya kesalahpahaman. Tapi kenyataan berbicara lain. Pesan-pesan mesra itu bukan kebetulan. Tiket pesawat ke Korea bukan kebetulan. Foto pernikahan Arga dan Nadine bukan kebetulan. Aku mengatupkan bibirku erat-erat, menahan gelombang emosi yang hendak meledak. Aku telah menghabiskan 6 tahun hidupku bersama pria itu. 6 tahun bukan waktu yang singkat. Aku masih ingat betul bagaimana kami memulai semuanya dari nol. Arga dulu bukan siapa-siapa. Aku yang mengenalkannya pada orang-orang berpengaruh. Aku yang menghubungkannya dengan para investor. Aku yang memegang keuangan kami ketika bisnisnya masih terseok-seok. Aku yang menyemangatinya setiap kali ia pulang dengan wajah penuh kecewa karena proposalnya ditolak. Aku percaya padanya.
Aku berkorban untuknya. Lalu, ini balasannya? Meninggalkanku demi wanita lain. Setelah dia meraih kesuksesan, tanganku mengepal kuat. Aku menggigit bibir bawahku, menahan tangis yang terasa membakar tenggorokanku. Aku tidak akan menangis. Tidak untuk pria seperti dia. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke lemari pakaian. Kubuka salah satu laci yang berisi dokumen-dokumen keuangan. Di dalamnya, tersusun rapi beberapa buku tabungan dan kartu kredit. Sebagian besar atas nama Arga. Orang lain mungkin melihatnya sebagai hal aneh. Mengapa aku memegang rekening suamiku? Tapi hanya aku yang tahu seberapa butanya Arga dalam mengatur keuangan. Dari awal pernikahan, aku yang mengurus semua transaksi. Aku yang mengatur investasi, pajak, dan pengeluaran rumah tangga. Bahkan ketika bisnisnya mulai berkembang, Arga tetap menyerahkan pengelolaan keuangannya kepadaku. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaan, katanya. Dia terlalu percaya padaku, katanya. Sekarang aku ingin melihat apakah dia masih akan berkata demikian ketika semua akses ke rekeningnya kubekukan. Aku duduk di meja kerja dan menyalakan laptop. Jari-jariku mengetik cepat, masuk ke akun perbankan yang biasa kupakai untuk memantau keuangan kami. Dalam hitungan detik, aku melihat saldo di berbagai rekening Arga. Uang dalam jumlah fantastis ada di sana. Uang yang sebagian besar adalah hasil kerja bersama, bukan hanya miliknya seorang diri. Tanpa ragu, aku mulai memindahkan dana dari rekening utamanya ke rekening pribadiku. Satu persatu. Lalu, aku menghubungi bank untuk memblokir akses semua kartu kreditnya. Dengan beberapa alasan administrasi, aku bisa membuatnya terjebak di luar negeri tanpa uang sepeser pun. Aku tersenyum tipis saat transaksi terakhir berhasil. Selamat menikmati bulan madu di Korea, Arga. Ponselku bergetar di atas meja. Aku melirik layar. Panggilan masuk dari Mamah Arga. Aku mendengus kecil. Aku hampir tidak ingin mengangkatnya, tapi aku tahu cepat atau lambat aku harus menghadapi mereka. Jadi, aku menekan tombol hijau dan mendekatkan ponsel ke telinga. Laras? Suara di ujung telepon langsung membentak tanpa basa-basi. Kamu sudah gila. Aku menyandarkan punggung ke kursi. Kenapa? Mah? Tanyaku datar. Kamu memblokir semua rekening Arga? Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Aku menyeringai. Jadi, Arga sudah menyadarinya, ya? Butuh waktu berapa lama baginya untuk sadar bahwa semua fasilitas mewahnya kini lenyap? Mamah tidak ingin tahu alasan aku melakukannya? Tanyaku santai. Kamu ini istri atau musuh, sih? Suara mamahnya semakin tinggi. Lelaki itu yang mencari nafkah untuk kamu, untuk keluarga ini. Kenapa kamu malah mengkhianati suamimu sendiri? Aku tertawa sinis. Mengkhianati? Siapa yang mengkhianati siapa? Mah? Kamu ini istri. Istri harus sabar. Kalau suami menikah lagi, itu kodratnya. Darahku langsung mendidih. Kodrat, ulangku tajam. Kodrat macam apa yang mengizinkan seorang pria membohongi istrinya, menikahi wanita lain diam-diam, dan pergi bulan madu dengan uang hasil kerja istrinya juga. Hening. Aku bisa merasakan mamahnya Arga terkejut di seberang sana. Aku menghela napas. Aku sudah cukup berusaha menahan diri, tapi tidak ada gunanya lagi. Aku sudah tahu semuanya. Mah? Lanjutku dengan suara dingin. Arga menikah lagi tanpa sepengetahuanku. Dia bahkan menyuruh wanita itu memanggilnya sayang. Dan sekarang, dia menghabiskan waktu di Korea bersamanya. Sementara aku di sini, dikhianati. Laras, tidak ada yang perlu dibahas lagi. Potongku tajam. Arga sudah membuat pilihannya. Sekarang, aku juga membuat pilihanku. Aku menekan tombol akhiri panggilan sebelum dia sempat berkata lebih banyak. Hening memenuhi ruangan. Aku menatap layar ponselku, lalu menutup mata sejenak. Dulu, aku selalu berpikir bahwa keluarganya adalah keluargaku juga. Tapi sekarang, aku sadar, mereka bukan keluargaku. Mereka hanya berpihak pada Arga, apapun yang terjadi. Aku menghela napas panjang. Tak apa.
Aku tak butuh mereka. Yang aku butuhkan sekarang adalah balas dendam yang setimpal. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Dadaku masih sesak, tapi bukan lagi karena kesedihan. Kemarahan telah menggantikannya. Tidak ada gunanya menangis. Tidak ada gunanya meratap. Arga sudah membuat keputusannya, dan aku juga harus membuat keputusanku sendiri. Aku bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak begitu saja. Jika dia berpikir bisa membuangku setelah aku membantunya mencapai puncak, maka dia salah besar. Aku akan membalasnya dengan cara yang tidak akan pernah ia lupakan. Aku kembali membuka laptop dan masuk ke akun perbankan yang sudah aku kuasai selama bertahun-tahun. Setiap transaksi, setiap investasi, setiap celah keuangan Arga aku yang mengaturnya. Arga mempercayaiku sepenuhnya dalam urusan ini. Ironis, bukan? Dengan sedikit sentuhan, aku bisa membuatnya miskin dalam semalam. Tanganku mulai bergerak. Aku memindahkan dana-dana besar dari rekening utamanya ke rekening pribadiku. Bukan hanya 1 atau 2 transaksi, tapi keseluruhan kekayaannya yang bisa kugapai. Properti yang dia beli atas namaku, akan kutahan. Saham yang kutanam atas nama kami berdua, akan kupindahkan kepemilikannya. Aku tahu Arga tidak akan langsung sadar. Dia terlalu sibuk berbulan madu dengan selingkuhannya di Korea. Tapi begitu dia mencoba menggunakan kartu kreditnya di restoran mewah atau hotel berbintang, dia akan merasakan kepanikan itu. Dia akan menyadari sesuatu yang sangat sederhana. Dia tidak punya akses ke uangnya lagi. Aku tersenyum tipis membayangkan ekspresi terkejutnya. Kamu pikir aku akan membiarkanmu hidup nyaman dengan wanita lain sementara aku ditinggalkan begitu saja? Tidak semudah itu, Arga. Aku mengambil ponsel dan menghubungi pengacara kepercayaanku. Halo, Laras? Suara di seberang terdengar ramah. Mas Danang, aku ingin bicara soal perceraian, kataku tanpa basa-basi. Sejenak, ada keheningan di ujung sana sebelum ia menjawab dengan hati-hati. Apa kamu yakin? Aku tertawa kecil, meski tidak ada sedikit pun kebahagiaan dalam suara itu. Tidak ada lagi yang bisa membuatku ragu, Mas. Aku ingin surat cerai itu secepat mungkin. Baik, jawabnya. Aku akan menyiapkan semuanya. Aku memejamkan mata. Ini langkah pertama. Aku tidak akan membiarkan pernikahan yang sudah berlumur kebohongan ini bertahan lebih lama. Aku bangkit dari kursi, berjalan ke jendela, dan menatap keluar. Langit mendung, seperti menggambarkan perasaanku saat ini. Ada perih di dada, tapi aku menelannya. Ada sakit yang menusuk, tapi aku memilih untuk mengabaikannya. Aku pernah mencintai Arga. Pernah menganggapnya sebagai bagian dari hidupku yang tak tergantikan. Tapi dia telah menghancurkan semua itu dengan tangannya sendiri. Sekarang, aku hanya akan memberikan apa yang pantas dia terima. Aku akan membuatnya sadar bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang berharga. Sekali dihancurkan, tak akan bisa kembali. Arga pasti sedang menikmati waktunya di Korea sekarang. Aku bisa membayangkan bagaimana dia menggenggam tangan wanita itu, tertawa bersama, menikmati setiap momen tanpa rasa bersalah. Mereka mungkin sedang duduk di restoran mahal, menyesap anggur, menikmati malam dengan pemandangan kota Seoul yang gemerlap, tanpa tahu bahwa sebentar lagi, dunianya akan runtuh. Aku menutup laptopku, menyandarkan tubuh ke kursi. Semua transaksi sudah selesai. Semua akses sudah kuputus. Aku sudah memastikan tidak ada satupun rekening atas nama Arga yang bisa digunakan lagi. Tabungan dibekukan, kartu kredit diblokir, aset bisnis yang masih dalam kendaliku kutahan. Arga, kau mungkin berpikir bisa meninggalkanku begitu saja. Tapi aku ingin melihat sejauh mana kau bisa bertahan tanpa semua kenyamanan yang selama ini kuberikan. Aku duduk di ruang tamu, menunggu. Aku tahu Arga akan segera sadar. Aku tahu akan ada telepon. Dan tepat seperti yang kuduga, ponselku bergetar. Nama yang terpampang di layar membuatku menyeringai. Arga. Aku tidak langsung mengangkatnya.
Biarkan dia panik sebentar. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan kendali. Panggilan pertama kulewatkan. Begitu juga panggilan kedua dan ketiga. Namun, saat telepon berdering untuk keempat kalinya, aku akhirnya mengangkatnya. Laras. Suara Arga terdengar di ujung sana, panik, marah, dan sedikit tersentak. Ada apa? Tanyaku santai. Kamu ngapain? Hah? Aku gak bisa akses rekeningku. Kartu kreditku semua ditolak. Aku lagi di Korea, Laras. Aku gak bisa bayar hotel. Aku gak bisa makan. Kamu sadar gak sih apa yang kamu lakukan? Aku mengeluarkan tawa kecil. Tentu saja aku sadar. Aku yang melakukannya, kan? Kamu. Apa rasanya? Ga? Potongku dengan suara dingin. Apa rasanya ketika sesuatu yang selama ini kamu andalkan tiba-tiba hilang? Ketika kenyamanan yang kamu nikmati direnggut begitu saja? Laras, jangan main-main. Suaranya meninggi, penuh frustrasi. Ini bukan lucu. Aku gak punya uang di sini. Kamu mau aku tidur di jalan? Aku mengangkat bahu meskipun dia tidak bisa melihatnya. Bukan urusanku. Laras, kamu istriku. Aku tertawa, kali ini lebih keras. Oh, sekarang aku istrimu? Kemana sebutan itu saat kamu tidur dengan wanita lain? Saat kamu membawa dia ke Korea dengan dalih perjalanan bisnis? Hening. Aku bisa mendengar napas Arga memburu dari seberang sana. Dia pasti kaget karena aku sudah tahu semuanya. Kamu tahu? Suaranya lebih pelan, lebih ragu. Aku mendengus. Tentu saja aku tahu. Kamu pikir aku ini bodoh? Laras, aku bisa jelasin. Aku menutup mata, meredam amarah yang kembali menggelegar dalam dadaku. Jangan buang waktuku, Arga. Aku tidak butuh penjelasan. Laras, ini keterlaluan. Suaranya kembali meninggi. Kamu gak bisa melakukan ini. Aku butuh akses ke uangku. Aku tersenyum dingin. Bukan uangmu, Arga. Uang kita. Uang yang kita bangun bersama. Uang yang aku kelola selama bertahun-tahun sementara kamu sibuk bersenang-senang. Dan sekarang, uang itu kembali ke tangan yang lebih berhak. Laras, kembalikan uangku. Kau pikir aku akan melakukannya? Tanyaku tajam. Setelah apa yang kau lakukan? Setelah kau menikahi wanita lain tanpa seizinku? Setelah kau berbohong dan mengkhianati kepercayaanku? Laras, aku mohon. Suaranya berubah, lebih rendah. Mungkin dia mulai sadar bahwa aku benar-benar serius. Aku menghela napas pelan. Nikmati bulan madumu, Arga. Oh, atau mungkin mimpi burukmu. Sebelum dia sempat berkata lebih banyak, aku menekan tombol akhiri panggilan. Lalu, aku mematikan ponsel. Ponselku terus bergetar di atas meja, nyaris tak berhenti sejak aku menutup telepon terakhir dengan Arga. Arga menelepon. Lagi. Aku hanya menatap layar tanpa niat untuk mengangkatnya. Jumlah panggilan tak terjawab bertambah, tetapi aku tetap tidak peduli. Aku tahu dia panik. Aku tahu dia putus asa. Dan jujur saja, aku menikmati setiap detiknya. Kupungut ponsel, membuka aplikasi pesan, dan mengetik sesuatu dengan tenang. Nikmati bulan madumu, sayang. Jangan lupa bayar sendiri. Kutekan tombol kirim lalu meletakkan kembali ponselku. Seketika, panggilan berhenti. Mungkin dia membaca pesanku dan benar-benar sadar bahwa aku tidak main-main. Senyum tipis terukir di wajahku. Sementara itu, di Korea, Arga membanting ponselnya ke meja dengan kasar. Ia duduk di lobi hotel bersama Nadia, wanita yang telah ia nikahi diam-diam. Ada apa, Mas? Tanya Nadia dengan nada cemas. Arga mengusap wajahnya dengan frustrasi. Laras, dia memblokir semua rekeningku. Aku gak bisa akses tabungan, kartu kreditku ditolak. Kita gak punya uang sama sekali di sini. Nadia membelalakkan mata. Apa? Maksudnya, semua rekening Mas Arga benar-benar gak bisa dipakai. Arga mengangguk, rahangnya mengeras. Aku sudah coba semuanya. Bahkan aku udah hubungi bank. Tapi proses pemulihan akses bisa makan waktu lama.
Kita gak punya cukup waktu. Nadia mulai panik. Ia merogoh tasnya, mencari dompetnya, lalu melihat jumlah uang tunai yang ia bawa. Hanya beberapa lembar won yang tersisa. Tak cukup untuk membayar hotel atau membeli tiket pulang. Apa kita gak bisa pinjam dulu? Nadia mencoba mencari solusi. Atau, Mas Arga hubungi keluarga Mas? Arga menggeleng. Kalau aku hubungi mereka, aku harus jelasin semuanya. Aku gak mau masalah ini sampai ke telinga orang tuaku sebelum aku bisa mengatasinya. Tapi kita gak bisa begini terus. Hotel pasti akan minta pembayaran dalam beberapa jam lagi. Arga memejamkan mata, berusaha berpikir. Ia mencoba menghubungi teman bisnisnya di Indonesia. Tapi tidak ada yang bisa langsung mengirim uang dalam jumlah besar tanpa prosedur rumit. Di tengah keputusasaannya, ia kembali mengambil ponsel dan menekan nomor Laras. Nada sambung. Laras tetap tidak menjawab. Arga menggeram. Jarinya mengetik pesan dengan cepat. Laras, tolong. Aku tahu aku salah. Tapi jangan begini. Aku gak punya uang sama sekali di sini. Tidak ada balasan. Ia mencoba lagi. Aku mohon, Laras. Aku janji kita bisa bicara baik-baik setelah ini. Aku akan jelasin semuanya. Masih tidak ada balasan. Arga menghembuskan napas berat. Tangannya mencengkeram ponsel erat-erat. Dia benar-benar memblokirku, gumamnya dengan suara penuh kepanikan. Nadia menatapnya dengan was-was. Jadi sekarang kita harus bagaimana? Arga tidak bisa menjawab, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pagi ini, udara terasa lebih segar dari biasanya. Aku duduk di meja makan dengan secangkir kopi hitam di tanganku. Menikmati keheningan yang entah kenapa terasa begitu menyenangkan. Setelah bertahun-tahun menjadi istri yang setia, hari ini aku merasa benar-benar bebas. Namun, kebebasan ini rupanya tidak bertahan lama. Ponselku bergetar di atas meja. Aku melirik layar dan mendapati nama yang sudah kuduga akan segera muncul. Ibu mertua. Aku mendesah pelan. Aku bisa membayangkan ekspresi wanita itu sekarang. Alis berkerut, wajah tegang, dan nada bicara yang selalu terdengar menghakimi. Aku mengangkat telepon dengan tenang. Halo, apa-apaan yang kamu lakukan, Laras? Suara ibu langsung terdengar di seberang sana, tajam dan penuh amarah. Aku menahan tawa. Cepat sekali Arga mengadu. Kamu sudah buat Arga terjebak di luar negeri tanpa uang sepeser pun. Dia anakku, Laras, suamimu. Dan kamu malah mempermalukannya seperti ini. Aku memutar bola mata. Bu, mungkin ibu lupa. Arga juga mempermalukan aku. Atau jangan-jangan ibu memang sengaja tutup mata. Jangan mengalihkan pembicaraan. Apa yang kamu lakukan itu keterlaluan, bentaknya. Aku mengaduk kopiku dengan santai. Keterlaluan? Bukankah lebih keterlaluan ketika seorang suami menikah lagi secara diam-diam? Lalu berbulan madu dengan wanita lain, sementara istrinya di rumah dibiarkan seperti orang bodoh. Di seberang sana, terdengar keheningan. Jangan bicara sembarangan, Laras. Suara ibu akhirnya terdengar lagi, meski kali ini sedikit lebih goyah. Aku tersenyum sinis. Oh, saya gak sembarangan, Bu. Saya punya bukti, tiket pesawat, transfer uang ke wanita itu. Foto mereka berdua di Korea. Semua ada. Kudengar napas ibu tertahan. Sepertinya ini pertama kalinya dia mendengar fakta ini secara langsung. Mungkin Arga hanya mengatakan separuh cerita padanya, atau malah berbohong bahwa aku ini hanya istri sinting yang tiba-tiba bertingkah. Argas pasti punya alasan, katanya. Suaranya lebih pelan sekarang. Aku tertawa kecil. Alasan? Tolong beritahu saya. Bu, alasan macam apa yang bisa membenarkan perselingkuhan dan pernikahan diam-diam? Laras, atau mungkin ibu memang sudah tahu dari awal? Aku menyipitkan mata, dan sekarang marah karena rencana kalian jadi berantakan. Laras, jangan bicara seperti itu. Aku ibunya. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Arga. Aku menghela napas. Dan bagaimana dengan aku, Bu?
Apa aku ini hanya alat? Aku yang membantunya membangun bisnis? Aku yang mendukungnya sejak nol. Tapi setelah dia sukses, aku dibuang begitu saja seperti sampah. Arga tetap suamimu, tegasnya. Aku mendengus. Salah. Arga bukan lagi suamiku, Bu. Aku akan segera mengajukan cerai. Laras, kamu tidak boleh gegabah. Aku terkekeh. Gegabah? Bu, saya sudah cukup sabar. Tapi kesabaran saya sudah habis. Dan kalau ibu masih ingin membela anak kesayangan ibu, silakan. Tapi saya tidak akan tinggal diam. Laras, jangan begini. Aku menegakkan punggung, suaraku dingin dan tegas. Arga bukan korban, Bu. Aku yang jadi korban di sini. Jadi jangan pernah lagi ibu meneleponku hanya untuk membelanya. Tanpa menunggu balasan, aku menekan tombol akhiri panggilan. Ku lepaskan napas panjang. Tanganku sedikit gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena aku tahu, ini baru permulaan. Aku duduk di depan meja kerja, menatap layar laptop yang menampilkan dokumen-dokumen pernikahanku dengan Arga. Tumpukan kertas lainnya berantakan di meja. Mulai dari bukti transaksi keuangan hingga salinan tiket penerbangan yang membuktikan kebohongan suamiku. Dulu, aku mungkin akan menangis menghadapi kenyataan ini. Tapi sekarang, aku tidak punya waktu untuk air mata. Aku punya rencana lain. Tanganku meraih ponsel, mencari kontak yang sudah sejak lama kusimpan tapi hampir tak pernah kugunakan. Pengacara pribadi. Butuh beberapa detik sebelum telepon terangkat. Selamat siang, Bu Laras. Ada yang bisa saya bantu? Suara profesional di seberang sana terdengar ramah. Aku menarik napas, lalu berbicara dengan mantap. Saya ingin mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya, Arga Prasetya. Tapi sebelum itu, saya ingin tahu, kalau seorang pria menikah lagi tanpa izin istri sahnya, apakah pernikahan itu tetap diakui secara hukum? Ada keheningan sebentar, lalu pengacaraku bertanya, apakah maksud Anda, suami Anda menikah lagi tanpa melalui proses hukum yang benar? Tepat sekali. Kalau begitu, pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum. Dalam undang-undang perkawinan, seorang pria yang sudah menikah harus mendapatkan izin dari istri pertama serta persetujuan dari pengadilan agama jika ingin menikah lagi. Jika tidak, maka secara hukum pernikahan kedua itu dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Aku tersenyum sinis. Bagus. Jadi, jika saya ingin menuntutnya atas dasar itu, saya bisa, kan? Tanyaku lebih lanjut. Tentu. Anda bahkan bisa menuntutnya atas dugaan pemalsuan dokumen, jika ia mencoba melegalkan pernikahan tersebut dengan cara curang. Aku mengangguk, meskipun ia tidak bisa melihatku. Baik, siapkan semua dokumen yang dibutuhkan. Saya ingin proses ini berjalan secepat mungkin. Baik, Bu Laras. Saya akan segera menyusun draft gugatannya dan menghubungi Anda kembali untuk detail lebih lanjut. Aku menutup telepon dengan perasaan puas. Sementara itu, di Korea, Arga masih mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi buruk yang menimpanya. Ia duduk di lobi hotel dengan wajah kusut, sementara Nadia terus mondar-mandir dengan ekspresi panik. Mas, kita harus segera cari solusi. Hotel sudah menunggu pembayaran, seru Nadia, suaranya meninggi karena panik. Arga mengusap wajahnya kasar. Aku tahu, aku sudah mencoba menghubungi semua orang yang bisa membantu, tapi Laras benar-benar membuatku tak punya akses ke apapun. Nadia duduk di sampingnya, menggigit bibirnya. Kalau begini terus, kita bisa diusir dari hotel. Tepat saat itu, ponsel Arga berbunyi. Dengan cepat, ia meraihnya, berharap itu adalah seseorang yang bisa membantunya. Namun, wajahnya langsung menegang saat melihat nama pengacara yang biasa menangani urusan bisnisnya. Ia mengangkat telepon dengan hati-hati. Halo, Pak Arga, saya baru saja menerima informasi dari tim hukum Bu Laras. Beliau telah mengajukan gugatan cerai, kata pengacara itu tanpa basa-basi. Jantung Arga berdebar keras. Apa?
Dan lebih buruknya lagi, pernikahan Anda dengan wanita lain bisa dianggap tidak sah menurut hukum. Arga merasa dunianya berputar. Tunggu. Apa maksud Anda pernikahan saya tidak sah? Pak Arga, tanpa izin dari istri sah dan tanpa pengesahan dari pengadilan, pernikahan kedua Anda secara hukum tidak diakui. Itu artinya, Anda bisa menghadapi tuntutan lain selain perceraian, termasuk dugaan pemalsuan dokumen, jika ada hal yang tidak sesuai prosedur. Arga meremas rambutnya frustasi. Sial. Nadia yang duduk di sebelahnya menatap penuh tanda tanya. Ada apa, Mas? Arga menutup telepon tanpa menjawab, lalu menatap Nadia dengan ekspresi campuran antara marah dan panik. Pernikahan kita tidak sah. Nadia membelalakan mata. Apa maksud Mas? Arga menggeram. Karena aku gak pernah dapat izin dari Laras dan gak ada persetujuan pengadilan. Pernikahan kita dianggap ilegal menurut hukum. Nadia menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya pucat. Jadi, aku bukan istri sah Mas. Arga tidak menjawab. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar terjebak tanpa jalan keluar. Laras telah menghancurkannya dengan cara yang paling kejam, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Aku duduk di depan meja kerja dengan secangkir kopi yang aromanya masih mengepul. Ponselku tergeletak di samping laptop, sesekali bergetar dengan pesan-pesan masuk. Aku tak tergesa-gesa membacanya. Aku tahu siapa yang menghubungiku. Arga pasti panik. Tapi aku belum selesai. Membekukan keuangan Arga di tengah bulan madunya hanyalah langkah pertama. Aku ingin memastikan dia benar-benar kehilangan semua yang pernah kami bangun bersama. Aku ingin dia merasakan kehancuran yang setimpal dengan pengkhianatannya. Aku membuka laptop dan mulai menghubungi beberapa investor yang selama ini bekerja sama dengan perusahaan Arga. Aku memiliki akses ke banyak koneksi bisnisnya, bukan hanya karena aku istrinya, tetapi karena akulah yang memperkenalkannya pada orang-orang berpengaruh itu sejak awal. Panggilan pertama kuarahkan ke salah satu investor terbesar, yang selama ini mempercayai Arga. Pak Adrian, sapaku dengan nada profesional. Saya ingin membahas sesuatu yang mungkin akan berpengaruh pada keputusan investasi Anda di perusahaan Arga. Aku mendengar suara pria di seberang sana menarik napas. Laras, apa yang terjadi? Aku tersenyum kecil. Anda mungkin perlu meninjau ulang keputusan Anda dalam berinvestasi pada perusahaannya. Saya memiliki informasi yang bisa mempengaruhi kepercayaan Anda terhadapnya. Ada keheningan sejenak sebelum Pak Adrian menjawab. Baik, saya mendengarkan. Aku mulai menjelaskan bagaimana Arga telah menipuku, bagaimana ia menggunakan sumber daya yang kami bangun bersama untuk kepentingannya sendiri, dan bagaimana ia kini terjebak di Korea setelah aku membekukan semua akses keuangannya. Aku menyampaikan fakta tanpa berlebihan, cukup untuk membuat investor manapun berpikir dua kali sebelum terus bekerja sama dengannya. Apa yang Anda katakan ini sangat serius, kata Pak Adrian akhirnya. Jika benar Arga melakukan hal seperti ini dalam kehidupan pribadinya, bukan tidak mungkin ia juga melakukan hal serupa dalam bisnisnya. Tepat sekali, aku menimpali dengan suara tenang. Dan Anda tentu tahu bahwa reputasi adalah segalanya dalam dunia bisnis. Saya hanya ingin memastikan Anda tidak ikut terseret dalam kejatuhannya. Pak Adrian tidak langsung memberikan jawaban, tapi aku tahu dampaknya sudah mulai terasa. Satu investor meragukan Arga, maka lainnya akan ikut berpikir dua kali. Setelah menutup telepon, aku beralih ke beberapa mitra bisnis Arga. Beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang dulu aku perkenalkan kepadanya, orang-orang yang dulu mempercayaiku lebih dulu sebelum mengenal Arga. Aku memastikan mereka tahu betapa Arga telah berubah menjadi seseorang yang tidak bisa dipercaya. Lalu, aku membuka emailku. Ada banyak pesan masuk dari para rekan bisnis Arga. Beberapa menanyakan kebenaran kabar yang mulai beredar. Aku membalas dengan bijak, tak menambahkan kebohongan, hanya menyampaikan fakta. Fakta bahwa Arga adalah seorang pembohong yang tak hanya menghancurkan kepercayaanku sebagai istrinya,
tapi juga berpotensi menghancurkan kepercayaan para mitranya. Perlahan, efeknya mulai terlihat. Salah satu mitra bisnis Arga mengumumkan bahwa mereka akan meninjau ulang kontrak kerjasama. Beberapa investor mulai menarik dana mereka, khawatir dengan ketidakstabilan yang kini melanda perusahaan Arga. Dan yang paling manis, semua ini terjadi saat Arga tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, di Korea, Arga berlari keluar dari hotel dengan wajah penuh frustrasi. Nadia mengejarnya, napasnya tersengal. "Mas, mau kemana?" "Ke kedutaan. Aku harus cari cara untuk dapat akses ke uangku." Arga menjawab kasar tanpa menoleh. Begitu tiba di luar, ia merogoh ponselnya dan mencoba menghubungi beberapa rekannya di Jakarta. Namun, panggilan-panggilan itu kebanyakan tak terjawab. Orang-orang yang biasanya membalas pesannya dengan cepat, kini mulai menghindarinya. Panik, ia membuka emailnya, dan di sanalah ia melihatnya. Pesan dari investor yang menarik dana, pengumuman dari mitra bisnis yang membatalkan proyek. Arga merasa darahnya berdesir. "Ini tidak mungkin," gumamnya, jari-jarinya gemetar saat membaca email demi email yang menumpuk. Ia segera menghubungi sekretarisnya di Jakarta. "Mira, apa yang terjadi di kantor?" Suara Mira terdengar canggung. "Pak, beberapa investor mulai menarik dana mereka. Ada kabar buruk yang beredar tentang Ibu Laras yang membekukan semua akses finansial Anda, dan apa?" bentak Arga. "Dan bahwa perusahaan sedang mengalami krisis kepercayaan, Pak. Banyak klien menunda kerjasama karena mereka takut terlibat dalam masalah pribadi Anda." Arga terdiam, matanya membelalak. Ini tidak mungkin terjadi. Tidak secepat ini. Tapi kemudian, ia sadar. Laras, ini semua perbuatannya. Dan ia melakukannya dengan cara yang begitu halus dan elegan, hingga Arga tak bisa langsung membalasnya. Arga menutup telepon dengan tangan gemetar. Rahangnya mengeras saat ia menoleh ke arah Nadia yang masih berdiri di belakangnya dengan wajah penuh kecemasan. "Kita harus kembali ke Jakarta," katanya dengan suara penuh amarah. "Aku harus menyelesaikan ini sebelum semuanya hancur." Tapi Nadia justru menggeleng. "Mas, kita bahkan gak punya uang untuk beli tiket pulang. Laras sudah menutup semua akses rekeningmu." Arga merasa dunia berputar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan kehancuran yang sebenarnya. "Aku duduk di ruang tamu rumahku, menikmati keheningan yang terasa begitu berbeda sejak aku menyingkirkan Arga dari hidupku. Angin sore berhembus pelan dari jendela yang kubiarkan terbuka, membawa aroma tanah yang baru saja diguyur hujan. Di tanganku, ada secangkir teh yang uapnya masih mengepul. Aku menikmati ketenangan ini, sesuatu yang sebelumnya tak pernah kusadari begitu berharga. Tapi ketenangan itu terganggu oleh dering ponselku. Aku melirik layar. Nama yang terpampang di sana membuatku tersenyum sinis. "Arga." Aku tidak menjawab. Aku sudah tahu dia akan mencoba menghubungiku begitu berhasil pulang ke Indonesia. Aku menunggu untuk melihat sejauh apa dia akan berusaha. Tak sampai 5 menit, bel rumahku berbunyi keras. Aku bangkit dengan santai, berjalan menuju pintu. Saat kubuka, di sanalah dia berdiri. Arga. Tapi bukan Arga yang dulu. Dulu, dia selalu tampil rapi, penuh percaya diri, dan berdiri tegak seolah dunia ada di genggamannya. Tapi pria di depanku ini, lusuh. Matanya cekung dengan lingkaran hitam yang dalam. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya kusam seperti tak terawat. Pakaiannya berantakan. Kemeja yang biasanya selalu disetrika rapi kini tampak kusut dan dekil. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Kau akhirnya pulang juga?" kataku dingin. Arga menelan ludah. Matanya menatapku dengan tatapan putus asa yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Laras, kita harus bicara." Suaranya bergetar. Aku menyilangkan tangan di depan dada. "Bicara soal apa? Bagaimana rasanya diusir dari hotel karena kartu kreditmu ditolak? Atau bagaimana rasanya tidak bisa pulang ke Indonesia karena tak punya uang sepeser pun?" Wajah Arga berubah.
Ada kemarahan di sana, tapi lebih dominan rasa malu dan frustasi. Dia mencoba menjaga wibawa yang tersisa, tapi aku tahu dia sedang di titik terendah dalam hidupnya. Aku sudah cukup menerima hukuman dari semua ini, Laras, katanya lirih. Aku hanya ingin memperbaiki semuanya. Aku tertawa kecil. Memperbaiki? Kau pikir semua ini bisa diperbaiki setelah apa yang kau lakukan? Aku melangkah lebih dekat, menatapnya langsung. Kau berbohong padaku, berselingkuh, bahkan menikah lagi tanpa seizinku. Kau menikmati hidup mewah di Korea dengan wanita lain. Sementara aku di sini, menanggung malu dan dikhianati. Lalu sekarang, setelah semua yang kau bangun runtuh, kau ingin kembali? Kau ingin aku menerimamu lagi? Arga menundukkan kepala. Dia tidak bisa menyangkal satupun kata-kataku. Laras, aku salah. Aku bodoh. Aku terbawa perasaan. Nadia. Aku mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Jangan sebut nama perempuan itu di hadapanku. Dia menutup mulutnya. Aku menarik napas dalam, lalu berkata dengan nada lebih tenang, katakan padaku, Arga, apa kau datang ke sini karena benar-benar menyesali perbuatanmu? Atau karena kau kehilangan segalanya dan tak punya tempat lain untuk pergi? Arga terdiam. Napasnya berat. Aku bisa melihat dia berjuang mencari kata-kata yang tepat, tapi aku sudah tahu jawabannya. Dia tidak datang karena mencintaiku. Dia datang karena dia tidak punya pilihan lain. Pergilah, Arga, kataku akhirnya. Dia mengangkat wajahnya, terkejut. Laras, tolong. Aku butuh bantuanmu. Aku kehilangan segalanya. Bisnis hancur, rekeningku kosong. Aku bahkan harus meminjam uang untuk pulang. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tersenyum kecil, tapi ada kepahitan dalam senyumku. Sekarang kau tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya? Bagus. Itu artinya kau sudah belajar sesuatu. Laras, kumohon. Suaranya hampir berbisik. Aku melihatnya, pria yang dulu aku cintai dengan sepenuh hati. Pria yang pernah kujaga, kudukung, dan kubantu hingga sukses. Tapi sekarang, dia bukan lagi pria yang sama. Dia bukan lagi seseorang yang pantas mendapat kasihanku. Aku menggeleng. Tidak ada lagi yang bisa kau dapatkan dariku. Arga, aku sudah selesai denganmu. Dia tampak putus asa. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi aku tidak peduli. Aku sudah menghabiskan cukup banyak air mata untuknya, dan aku tidak akan memberikan satu tetes pun lagi. Laras, dia mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur selangkah. Jangan sentuh aku. Dia menunduk, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Jadi ini benar-benar akhirnya. Aku menatapnya lama. Seharusnya sudah berakhir sejak lama. Arga mengembuskan napas berat, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan berjalan menjauh dari rumahku. Langkahnya berat, seperti seseorang yang membawa beban bertonton di punggungnya. Aku menutup pintu tanpa melihat ke belakang. Aku tidak membenci Arga. Tidak lagi. Aku hanya tidak peduli. Arga duduk di sofa lusuh sebuah apartemen sempit yang baru saja ia sewa dengan sisa uang yang ia pinjam dari seorang teman. Tempat ini jauh dari kemewahan yang biasa ia nikmati. Dulu, ia tak pernah membayangkan akan tinggal di tempat seperti ini. Atap bocor, dinding kusam, dan suara bising kendaraan dari jalanan bawah yang hampir tak pernah berhenti. Ia menatap layar ponselnya, mengusap wajahnya dengan kasar sebelum mengetik pesan. Nadia, kita harus bicara. Aku butuh kamu. Pesan itu terkirim. Ia menunggu, menatap layar ponsel seolah bisa memaksa jawaban keluar. 5 menit, 10 menit, tidak ada balasan. Ia mencoba menelepon, tapi panggilannya langsung diarahkan ke pesan suara. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Sesuatu terasa salah. Nadia, wanita yang dulu begitu lengket dengannya, yang selalu manja dan mengatakan bahwa ia tidak bisa hidup tanpa dirinya, kini tiba-tiba menghilang. Arga tidak bisa menerima ini. Ia berhak mendapat penjelasan. Dengan nafas berat, ia bangkit, meraih jaketnya,
dan keluar menuju tempat yang selama ini ia sewa untuk Nadia. Sebuah apartemen mewah yang dulu ia berikan sebagai bukti cintanya. Namun, begitu sampai di sana, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Apartemen itu kosong. Bukan hanya lampunya yang mati, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Ia menekan bel berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Tangannya mengepal sebelum akhirnya ia mengambil keputusan drastis, memaksa masuk dengan kunci cadangan yang ia simpan. Pintu terbuka, dan pemandangan di dalamnya membuat dadanya sesak. Tidak ada satupun barang milik Nadia. Lemari kosong, rak kosong, bahkan tidak ada jejak parfum manis yang biasa tercium setiap kali ia datang. Semua hilang. Seolah-olah Nadia tidak pernah tinggal di sana. Seolah-olah dia menghilang begitu saja, seperti angin. Arga duduk di pinggir ranjang yang kini tak berpenghuni. Tangannya mencengkeram rambutnya sendiri. Otaknya berusaha mencerna apa yang terjadi. Nadia telah pergi. Wanita yang ia pilih atas laras. Wanita yang dulu menangis di pelukannya, berkata bahwa dia tak bisa hidup tanpa dirinya. Sekarang, ketika ia jatuh, ketika ia tak punya apa-apa lagi, Nadia bahkan tidak berpikir dua kali untuk meninggalkannya. Arga menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia membuka ponselnya lagi. Kali ini, ia mencoba menelepon seseorang yang dulu dekat dengan Nadia, teman baiknya, Karin. Nada sambung berbunyi 3 kali sebelum akhirnya diangkat. Halo? Suara perempuan di ujung sana terdengar ragu-ragu. Karin, ini aku, Arga. Hening sesaat. Ada apa? Suara Karin terdengar dingin. Kau tahu di mana Nadia? Arga bertanya, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya berkecamuk. Karin tertawa kecil, tapi bukan tawa yang menyenangkan. Oh, jadi sekarang kau mencari Nadia? Kenapa? Tak ada lagi hotel bintang 5 yang bisa kau berikan padanya. Arga mengepalkan tangannya. Karin, aku serius. Aku perlu bicara dengannya. Suara di ujung sana menghela napas. Arga, kau benar-benar bodoh, ya. Darah Arga mendidih. Apa maksudmu? Aku sudah memperingatkan Nadia dari awal. Aku bilang, pria yang tega mengkhianati istrinya sendiri pasti akan mengkhianati perempuan lain juga. Aku bilang, kau hanya bersamanya karena dia baru, karena dia memberi sensasi berbeda. Tapi pada akhirnya, kau kehilangan segalanya, dan sekarang kau ingin kembali. Aku tidak ingin kembali. Arga berbohong. Karin tertawa lagi. Ya, tentu saja. Kau hanya ingin Nadia karena kau tidak punya siapa-siapa lagi. Arga menahan napas. Karin melanjutkan. Nadia sudah pergi, Arga. Dia sudah menemukan seseorang yang bisa memberinya lebih dari yang kau berikan. Jantung Arga berdebar kencang. Apa maksudmu? Dia bersama pria lain sekarang, kata Karin santai. Seseorang yang bisa memberinya kehidupan yang lebih stabil. Tidak seperti kau, yang sekarang bahkan tidak bisa membayar sewa apartemen sendiri. Arga merasakan sesuatu pecah dalam dirinya. Dia bilang dia mencintaiku, bisiknya. Karin terkekeh. Ah, Arga, kasihan sekali kau ini. Kau benar-benar percaya kata-kata itu. Arga ingin membantah. Ingin mengatakan bahwa Nadia berbeda. Tapi apa yang bisa ia katakan sekarang, setelah semua ini terjadi? Setelah Nadia meninggalkannya begitu saja tanpa sepatah kata pun? Setelah ia membuang Laras, satu-satunya wanita yang benar-benar bersamanya sejak awal? Suara Karin kembali terdengar, kali ini lebih lembut. Kau mendapat apa yang pantas kau dapatkan, Arga. Nadia hanyalah pantulan dari dirimu sendiri. Dia bersamamu bukan karena cinta, tapi karena apa yang bisa kau berikan padanya. Sama seperti kau dulu memilihnya atas Laras. Jadi jangan kaget kalau sekarang dia meninggalkanmu. Arga tidak bisa berbicara. Tidak ada yang mau bertahan dengan pria gagal. Arga, lanjut Karin. Dan sekarang, kau hanyalah pria gagal. Klik. Panggilan berakhir. Arga menatap ponselnya dengan mata kosong. Ia benar-benar sendirian sekarang.
Tidak ada istri yang peduli. Tidak ada selingkuhan yang menunggunya. Tidak ada bisnis yang menopangnya. Tidak ada apa-apa lagi. Hanya seorang pria yang dulu merasa memiliki dunia, dan kini tidak memiliki apapun. Aku duduk di ruang tamu, menatap selembar kertas putih yang tergeletak di atas meja kaca di depanku. Surat perceraian. Dua kata yang terasa begitu kuat, begitu final, tapi juga begitu melegakan. Tanganku terulur, merapikan sedikit sudut kertas itu, memastikan semuanya sudah tertata rapi. Ada sesuatu yang menenangkan dalam melihat namaku tertera di sana, Laras Anindita, sebagai pihak yang mengajukan perceraian. Sudah waktunya. Suara ketukan di pintu membuatku mengangkat kepala. Aku tahu siapa yang berdiri di luar sana bahkan sebelum aku membuka pintu. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan debaran jantungku sebelum melangkah. Begitu pintu terbuka, Arga berdiri di ambang pintu. Berbeda dari terakhir kali aku melihatnya, ia tampak kacau. Matanya cekung, rambutnya berantakan, dan pakaian yang ia kenakan tidak lagi memancarkan kesan pria sukses seperti dulu. Ada lingkaran gelap di bawah matanya, menunjukkan kurang tidur dan tekanan yang mungkin telah menghantamnya dalam beberapa minggu terakhir. Laras, suaranya parau, hampir seperti bisikan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Masuk. Ia melangkah masuk, dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku tidak merasa ada beban berada di dekatnya. Justru, ada jarak yang tak kasat mata di antara kami, seolah-olah ia bukan lagi pria yang pernah kubagi hidup dengannya. Tatapannya langsung tertuju pada meja, di mana surat perceraian itu menunggu. Matanya membulat, dan dalam sekejap, ekspresinya berubah. Laras. Ia melangkah mendekat, meraih surat itu seakan tak percaya. Apa ini? Aku menyandarkan tubuhku ke sofa, menyilangkan tangan. Surat perceraian. Aku sudah mengurus semuanya. Kau hanya perlu menandatangani. Ia menggeleng, matanya mencari-cari wajahku, seakan berharap aku hanya bercanda. Kita bisa bicara, Laras, kita bisa memperbaiki semua ini. Aku tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Memperbaiki? Setelah semua yang kau lakukan? Laras, aku tahu aku salah, katanya, suaranya lebih putus asa. Aku bodoh. Aku serakah. Aku mengkhianatimu, dan aku menyesal. Aku kehilangan semuanya, Laras. Nadia meninggalkanku. Bisnisku hancur. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tapi yang paling menyakitkan adalah kehilanganmu. Aku mengamati ekspresinya, mencari jejak ketulusan dalam ucapannya. Aku tidak menyangkal bahwa ada rasa puas melihatnya seperti ini. Hancur, tersungkur, merasakan konsekuensi dari keputusannya sendiri. Tapi aku juga tahu bahwa ini bukan tentang balas dendam semata. Ini tentang harga diriku. Aku menggeleng pelan. Bukan aku yang kau sesali, Arga. Yang kau sesali adalah kehilangan kenyamanan yang kuberikan. Kau kehilangan seseorang yang selalu ada untukmu, yang mendukungmu, yang membantumu membangun segalanya. Kau tidak menyesali aku sebagai Laras. Kau menyesali kehilangan fasilitas yang datang bersamaku. Tidak. Arga menggenggam tanganku, suaranya bergetar. Aku mencintaimu, Laras. Aku butuh kau. Aku sadar sekarang. Kau satu-satunya yang benar-benar ada untukku. Aku bersumpah akan berubah. Aku menarik tanganku dari genggamannya. Dulu, aku mungkin akan percaya. Dulu, aku mungkin akan luluh dan memberinya kesempatan kedua. Tapi aku bukan Laras yang dulu. Aku berdiri, menatapnya dari atas. Jika aku benar-benar berharga bagimu, kau tidak akan mengkhianatiku sejak awal. Laras, tanda tangani surat itu, Arga. Aku menahan air mataku, karena aku tahu ini bukan saatnya untuk kelemahan. Lepaskan aku. Ia menunduk, bahunya bergetar. Sekian lama, aku mengenalnya sebagai pria yang kuat, yang percaya diri, yang selalu tahu apa yang ia inginkan. Sekarang, ia tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Tapi aku tidak bisa peduli lagi. Perlahan,
Arga meraih pena di meja. Tangannya gemetar saat ia menatap surat itu untuk terakhir kali. Aku mencintaimu, Laras. Bisiknya sebelum akhirnya menandatangani namanya. Aku mengembuskan napas panjang. Selesai. Aku mengambil surat itu, memastikan semuanya sudah lengkap. Tanpa kata lagi, aku berjalan ke pintu dan membukanya. Silakan pergi. Arga menatapku, berharap aku akan berubah pikiran. Tapi ketika ia melihat keteguhan di mataku, ia tahu bahwa aku benar-benar telah pergi. Dengan langkah berat, ia berjalan melewati pintu, meninggalkan rumah yang dulu kami tinggali bersama. Aku menutup pintu dengan perasaan lega. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas. Aku pikir setelah surat perceraian itu ditandatangani, aku bisa mengakhiri semua urusan dengan Arga dan keluarganya. Namun, kenyataan berkata lain. Mereka tidak akan membiarkan aku pergi begitu saja, tanpa mencoba menghancurkan harga diriku terlebih dahulu. Pagi itu, aku baru saja selesai mengurus beberapa dokumen perceraian di kantor pengacara, ketika ponselku bergetar. Nama yang muncul di layar membuatku menghela napas berat. Mama Arga. Aku sudah menduga ini akan terjadi cepat atau lambat. Keluarga Arga tidak akan tinggal diam setelah mengetahui anak kebanggaan mereka kehilangan segalanya dalam sekejap. Dengan enggan, aku mengangkat panggilan itu. Laras. Apa-apaan yang kau lakukan pada Arga? Suara nyaring ibu mertuaku langsung menghantam telingaku. Tanpa salam, tanpa basa-basi. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri sebelum menjawab. Apa maksud mama? Jangan pura-pura tidak tahu. Kau sudah menghancurkan anak mama. Kau buat dia kehilangan segalanya. Apa kau tidak punya hati? Aku tertawa kecil, getir. Maaf, Ma. Bukankah Arga yang menghancurkan dirinya sendiri? Terdengar suara tarikan napas tajam dari seberang. Aku bisa membayangkan bagaimana wajah wanita itu sekarang. Memerah karena marah, mulutnya mengerucut, siap memuntahkan lebih banyak caci maki. Kau ini perempuan macam apa? Tidak bisa memaafkan suami sendiri. Kau tahu, dalam rumah tangga, pasti ada masalah. Kau harusnya menerima kesalahan Arga dan belajar memperbaikinya, bukan malah meninggalkannya seperti ini. Aku mendengus. Sejak kapan menduakan istri dan menikahi wanita lain tanpa izin dianggap sebagai masalah yang bisa dimaafkan? Tak ada jawaban. Aku melanjutkan, suaraku lebih tegas. Ma, aku sudah diam selama ini. Aku menahan semuanya sendiri. Tapi sekarang, aku sudah cukup. Aku tidak akan mengorbankan harga diriku hanya demi mempertahankan pernikahan yang sudah mati. Kau keterlaluan, Laras. Kau tidak hanya meninggalkan Arga, tapi juga menghancurkan bisnisnya. Kau membuatnya bangkrut. Kau pikir kau siapa? Aku tersenyum sinis. Ma, Mama ingat bisnis Arga dulu? Dari mana modal pertamanya? Hening. Aku mendesah, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih tajam. Dari aku, Ma. Dari keluargaku. Dari koneksi yang aku berikan. Arga tidak akan berada di posisinya sekarang jika bukan karena aku. Jadi, tolong jangan berbicara seolah-olah aku ini hanya seorang istri yang tak tahu diri dan merampas segalanya darinya. Ada jeda yang cukup lama sebelum ibu mertuaku kembali bersuara. Kali ini lebih pelan, tapi masih dipenuhi kemarahan. Tapi tetap saja, kau tidak seharusnya mempermalukannya seperti ini. Aku menggeleng, meski dia tak bisa melihatnya. Arga mempermalukan dirinya sendiri. Aku hanya memastikan dia mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya. Aku hendak menutup panggilan itu ketika suara lain terdengar dari seberang. Suara yang lebih berat, lebih dalam. Laras. Aku membeku. Itu suara ayah mertua. Biasanya, beliau jarang ikut campur dalam urusan rumah tangga anak-anaknya. Namun, jika ia sudah turun tangan, artinya situasi ini benar-benar dianggap serius. Apa ini benar? Tanyanya. Tenang tapi penuh tekanan. Apa semua yang kau katakan tentang Arga itu benar? Aku menghembuskan napas. Ya, Pak,
Jika Bapak tidak percaya, aku bisa mengirimkan semua bukti. Rekening yang digunakan Arga untuk menghidupi wanita itu, tiket perjalanan ke Korea, bahkan akta pernikahan mereka. Semua ada. Hening. Aku menunggu, membiarkan mereka mencerna semua yang baru saja kukatakan. Ibu mertuaku, yang biasanya cerewet dan tak pernah mau mengalah, tiba-tiba saja diam. Lalu aku mendengar sesuatu yang tak pernah kuduga sebelumnya. Astagfirullah, Arga. Itu suara ayah mertua, lirih, nyaris tak terdengar. Aku tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi di rumah mereka sekarang. Tapi dari nada suara beliau, aku bisa menebak bahwa ini adalah pertama kalinya ia benar-benar melihat siapa Arga yang sebenarnya. Tak lama, ku dengar suara bentakan ibu mertuaku. Namun kali ini, bukan ditujukan padaku. Kenapa kau tidak bilang apa-apa? Kenapa kau diam saja selama ini? Hah? Apa kau tahu betapa malunya kita sekarang? Aku terdiam, sedikit terkejut. Jadi, mereka benar-benar tidak tahu. Aku sempat berpikir bahwa mereka mungkin diam-diam mendukung tindakan Arga atau setidaknya menutup mata. Tapi sepertinya aku salah. Lalu ku dengar suara Arga, pelan dan lemah. Aku hanya diam. Kau pikir ini main-main? Hah? Kau pikir kau bisa mempermainkan Laras dan tetap hidup nyaman? Kau tahu betapa kau mempermalukan keluarga ini. Aku tidak bisa melihat ekspresi Arga saat ini, tapi aku bisa membayangkan bagaimana wajahnya saat dihujani kemarahan oleh orang tuanya sendiri. Sebuah ironi yang manis. Aku menunggu beberapa saat, lalu berkata, "Pak, Ma, aku rasa pembicaraan ini sudah cukup. Aku hanya ingin menutup lembaran ini. Aku tidak ingin lagi berurusan dengan Arga, dan aku harap keluarga juga menghargai keputusanku." Tak ada yang menjawab, tapi aku tahu mereka mendengarku. Aku mengakhiri panggilan, lalu meletakkan ponsel di atas meja. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar lega. Keluarga Arga sudah tahu segalanya. Mereka tahu kebusukan yang selama ini ditutup-tutupi. Dan sekarang, mereka tidak bisa lagi menyalahkanku. Aku menatap bayanganku di cermin. Wajahku masih sama, tapi ada sesuatu yang berbeda di dalam sorot mataku. Dulu, aku melihat seseorang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain, terutama suaminya. Sekarang, aku melihat seseorang yang mulai mengenal dirinya sendiri. Hidupku dulu berpusat pada Arga. Aku menyerahkan segalanya, waktuku, tenagaku, bahkan mimpiku, demi mendukungnya. Aku ada di sampingnya saat ia belum memiliki apa-apa, membantunya membangun bisnis, menghubungkannya dengan relasi-relasi penting, dan memastikan segalanya berjalan lancar. Tapi apa yang kudapat? Pengkhianatan. Dulu, aku mungkin akan menangis seharian, bertanya-tanya apa yang salah dalam pernikahan kami. Tapi sekarang tidak lagi. Luka ini telah mengajarkanku sesuatu. Aku lebih dari sekadar istri seseorang. Aku adalah Laras, perempuan yang kuat, perempuan yang mampu berdiri sendiri. Aku mengambil ponsel dan mulai menghubungi beberapa orang yang dulu menjadi rekan bisnis Arga. Aku tidak akan lagi berdiri di belakang seseorang. Aku akan membangun sesuatu untuk diriku sendiri. Salah satu orang yang pertama kali kujangkau adalah Reza, seorang kenalan lama yang selalu menghargai kemampuanku dalam dunia bisnis. "Laras, akhirnya kau keluar dari bayang-bayang Arga," katanya saat kami bertemu di sebuah kafe di pusat kota. Aku tersenyum tipis. "Ya, akhirnya. Aku ingin memulai sesuatu untuk diriku sendiri." Reza mengangguk penuh pengertian. "Aku selalu tahu kau lebih berbakat darinya. Kau yang mengurus semua hubungan bisnis, kau yang memastikan semuanya berjalan lancar. Kalau ada yang pantas sukses, itu kau." Kata-katanya membakar semangatku. Selama ini, aku membiarkan orang lain mengambil kredit atas kerja kerasku. Sekarang, aku ingin sukses atas namaku sendiri. Aku mulai merancang rencana bisnis yang sudah lama kutunda. Aku ingin membangun usaha konsultasi keuangan bagi perempuan yang ingin mandiri secara finansial.
Aku tahu ada banyak perempuan di luar sana yang mengalami hal serupa denganku, mengorbankan segalanya demi keluarga, hanya untuk dikhianati. Aku tidak ingin mereka merasakan hal yang sama. Setiap harinya kini kuisi dengan belajar dan membangun kembali koneksiku. Aku menghadiri seminar bisnis, mengikuti pelatihan, dan menghubungi lebih banyak orang. Aku menyadari, selama ini aku terlalu sibuk mengurus orang lain, hingga melupakan mimpi-mimpiku sendiri. Tidak lagi. Keputusan besar lainnya yang kuambil adalah pindah dari rumah lama. Terlalu banyak kenangan di sana, baik yang manis maupun yang pahit. Aku ingin awal yang baru, di tempat yang tidak mengingatkanku pada pernikahan yang hancur. Aku menemukan sebuah apartemen kecil yang nyaman di pusat kota. Tidak sebesar rumah yang kutinggali bersama Arga, tapi tempat ini milikku sepenuhnya. Aku menata ulang segalanya sesuai dengan keinginanku. Sesuatu yang dulu tidak pernah benar-benar bisa kulakukan. Malam pertama di apartemen baruku, aku duduk di balkon sambil menyesap segelas anggur merah. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan yang sudah lama tidak kurasakan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai. Ponselku tiba-tiba bergetar di meja. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kusimpan. Laras, aku tahu aku sudah salah. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Arga. Aku menatap pesan itu tanpa ekspresi. Dulu, mungkin aku akan menangis membaca kata-kata itu. Dulu, mungkin aku akan membalasnya, bertanya-tanya apakah masih ada harapan untuk memperbaiki segalanya. Tapi sekarang, aku tersenyum tipis, menghapus pesannya, dan meletakkan ponsel kembali di atas meja. Aku sudah selesai dengan masa lalu. Saatnya menatap ke depan. Angin sore berembus pelan, membawa aroma hujan yang tertinggal di jalanan kota. Aku duduk di salah satu sudut kafe favoritku, menikmati secangkir kopi hitam yang masih mengepulkan uap. Laptopku terbuka, menampilkan beberapa laporan keuangan proyek baruku. Hidupku sekarang jauh lebih tenang, lebih terarah. Aku telah bangkit dari keterpurukan, berdiri di atas kakiku sendiri, dan mengukir jalanku sendiri. Namun, ketenangan itu sedikit terganggu ketika sebuah pesan masuk ke ponselku. Nomor tak dikenal, tapi aku bisa menebak siapa pengirimnya. Laras, aku butuh bantuanmu. Aku menatap pesan itu tanpa ekspresi. Tidak perlu berpikir lama untuk mengetahui bahwa itu dari Arga. Bahkan tanpa menyimpan nomornya, aku tahu gaya bahasanya. Aku tidak langsung membalas. Aku tidak lagi merasa terikat dengannya, tidak ada rasa kasihan, tidak ada kepedulian. Aku hanya merasa kosong. 1 jam kemudian, seorang teman lama menghubungiku. Laras, kau tahu kabar Arga? Tanya Rina, salah satu mantan rekan bisnisnya. Aku menyandarkan punggung ke kursi, menatap keluar jendela. Kenapa? Ada masalah dengannya? Rina menghela napas. Dia benar-benar jatuh. Bisnisnya bangkrut total. Semua investor menarik diri setelah tahu dia melakukan penipuan dalam beberapa transaksi. Dia bahkan tidak punya cukup uang untuk membayar pegawainya. Aku dengar dia sudah menjual mobilnya. Rumahnya pun sebentar lagi akan disita bank. Aku tidak terkejut. Aku tahu bahwa tanpa koneksi dan bantuan dariku, Arga bukanlah siapa-siapa. Selama ini, aku yang menjadi jembatan antara dia dan para mitra bisnisnya. Aku yang mengelola keuangannya dengan baik. Aku yang memastikan dia tidak terperosok ke dalam keputusan buruk. Tanpaku, dia hanya pria yang terlalu percaya diri dengan kemampuannya yang sebenarnya biasa saja. Aku pikir kau perlu tahu, lanjut Rina. Dia juga putus dengan selingkuhannya. Wanita itu pergi begitu saja ketika Arga tidak lagi bisa memberinya gaya hidup mewah. Aku tersenyum kecil. Tentu saja, selingkuhannya tidak mencintai Arga. Dia hanya mencintai uangnya. Saat semua itu menghilang, tidak ada alasan baginya untuk bertahan. Aku dengar dia tinggal di kontrakan kecil sekarang, tambah Rina. Bahkan, beberapa temannya mengatakan dia mulai mencari pekerjaan. Tapi tidak ada yang mau menerimanya setelah semua skandalnya terungkap.
Aku menyesap kopi yang mulai mendingin. Semua ini seharusnya bisa dihindari jika Arga tidak serakah. Jika dia tidak mengkhianati orang yang paling setia kepadanya. Apa dia pernah mencoba menghubungimu? Tanya Rina. Aku melirik ponselku yang masih menampilkan pesan dari Arga. Baru saja, jawabku datar. Lalu, aku tidak akan membalasnya, kataku mantap. Rina terdiam beberapa saat sebelum tertawa kecil. Kau benar. Dia pantas mendapatkan ini semua. Aku tidak akan menyalahkanmu jika kau tak ingin ada urusan lagi dengannya. Aku mengangguk, meskipun tahu dia tidak bisa melihatku. Aku sudah selesai dengan masa lalu. Aku punya hidup baru yang harus kujalani. Setelah panggilan itu berakhir, aku menatap layar ponselku sekali lagi. Jari-jariku melayang di atas tombol balas, tapi aku tidak punya niat untuk mengetik apapun. Aku tidak lagi membenci Arga. Aku bahkan tidak merasa marah. Yang tersisa hanyalah ketidakpedulian. Itu lebih baik daripada dendam. Lebih baik daripada kebencian. Karena itu berarti aku sudah benar-benar melangkah maju. Aku menghapus pesan itu tanpa membaca lebih lanjut. Kemudian, aku kembali menatap laptopku, fokus pada rencana yang benar-benar penting. Rencana yang hanya melibatkan masa depanku, bukan masa lalu yang sudah kuputuskan untuk tinggalkan. Laras menyesap cappuccino panasnya sambil menatap layar laptop yang menampilkan serangkaian laporan keuangan. Kehidupannya kini jauh lebih terstruktur, penuh dengan peluang baru yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Tanpa bayang-bayang Arga, ia menemukan kebebasan yang selama ini terenggut oleh pernikahan yang penuh kepalsuan. Di kafe yang tenang itu, ponselnya bergetar. Sebuah nama yang familiar muncul di layar, Dimas Rahardian. Seorang pengusaha sukses yang dulu pernah menjadi salah satu mitra bisnis Arga, sekaligus seseorang yang selalu memperhatikan Laras dari jauh. Laras mengangkat panggilan itu dengan tenang. Halo, Dimas. Laras, senang akhirnya bisa menghubungimu. Bagaimana kabarmu? Suara Dimas terdengar ramah seperti biasa. Aku baik. Ada yang bisa kubantu? Dimas terkekeh kecil. Langsung ke inti pembicaraan. Ya? Baiklah. Aku ingin bertemu denganmu. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Bisakah kita makan malam besok? Laras terdiam sejenak. Dimas bukan tipe orang yang membuang waktu tanpa alasan kuat. Jika ia mengajak pertemuan, pasti ada sesuatu yang penting. Baik, di mana? Aku akan mengirimkan lokasinya nanti. Sampai jumpa besok, Laras. Setelah panggilan itu berakhir, Laras bersandar di kursinya. Pikirannya berkelana, memikirkan berbagai kemungkinan. Apa yang sebenarnya Dimas inginkan? Keesokan malamnya, Laras tiba di sebuah restoran bintang 5 di pusat kota. Suasananya elegan, dengan pencahayaan temaram yang menambah kesan eksklusif. Dimas sudah menunggu di meja VIP, mengenakan setelan abu-abu yang membuatnya terlihat lebih berwibawa. Saat Laras datang, ia bangkit dan menyambutnya dengan senyum hangat. Terima kasih sudah datang, katanya. Sama-sama, jawab Laras, mengambil tempat duduk di hadapannya. Pelayan datang membawakan daftar menu, tapi Dimas langsung melambaikan tangan. Bawa saja menu spesial malam ini, katanya pada pelayan sebelum kembali menatap Laras. Laras mengangkat alis, langsung ke inti pembicaraan. Dimas tersenyum. Kau mengenalku terlalu baik. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi. Aku ingin menawarkan sesuatu padamu, Laras. Sebuah kesempatan yang mungkin akan kau sukai. Laras tetap diam, membiarkan Dimas melanjutkan. Kau pasti tahu bahwa setelah skandal Arga terungkap, sebagian besar proyeknya terbengkalai. Salah satunya adalah proyek real estate di kawasan elit yang sebenarnya sangat potensial. Para investor masih ingin melanjutkan proyek itu, tapi mereka tidak percaya lagi pada Arga. Laras menyesap anggurnya pelan. Ia bisa menebak kemana arah pembicaraan ini, dan mereka menginginkan aku untuk mengambil alih proyek itu. Tanyanya dengan nada santai. Dimas tersenyum puas. Tepat sekali. Kau memiliki pengalaman, koneksi, dan yang paling penting,
reputasi yang lebih baik dari Arga. Aku yakin kau bisa membawa proyek ini ke level yang lebih tinggi. Laras menatap Dimas dengan ekspresi tak terbaca. Ada sesuatu yang ironis dalam situasi ini. Sesuatu yang hampir terasa seperti balasan dari semesta. Proyek yang dulu menjadi kebanggaan Arga, yang dulu selalu ia pamerkan sebagai simbol kesuksesannya, kini berbalik ke tangannya. Apa Arga tahu tentang ini? Tanyanya. Dimas mengangguk. Tentu saja. Dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Hak pengelolaan proyek itu sepenuhnya ada di tangan para investor. Dan mereka sudah mengambil keputusan. Jika kau menerimanya, maka mulai minggu depan, kau resmi menggantikan Arga. Laras terdiam. Ia merasakan kepuasan kecil dalam hatinya. Bukan karena ia ingin membalas dendam, tetapi karena ini adalah pembuktian bahwa ia bisa lebih dari sekadar bayangan Arga. Aku ingin memeriksa semua dokumennya terlebih dahulu, katanya akhirnya. Aku tidak ingin ada jebakan atau masalah hukum yang tersisa dari masa lalu. Dimas mengangguk setuju. Tentu, aku akan mengirimkan semua berkasnya besok. Makan malam itu berlanjut dengan percakapan bisnis yang lebih mendalam. Dimas menjelaskan tentang kondisi proyek, tantangan yang harus dihadapi, dan potensi keuntungan yang bisa diraih. Semakin lama Laras mendengarnya, semakin ia yakin bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia lewatkan. Ketika makan malam selesai, Dimas mengantarnya sampai ke mobil. Aku tahu ini bukan keputusan mudah, Laras. Tapi aku yakin, jika ada seseorang yang bisa membuat proyek ini sukses, itu adalah kau. Laras menatap Dimas, membaca ketulusan dalam matanya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang bisnis. Dimas selalu menghormatinya, bahkan sejak ia masih bersama Arga. Aku akan memberimu jawaban segera, kata Laras sebelum masuk ke mobilnya. Dalam perjalanan pulang, ia menatap gedung-gedung tinggi yang berdiri megah di sepanjang jalan. Dulu, ia selalu berjalan di belakang Arga, mendukungnya dari bayang-bayang. Tapi sekarang, ia memiliki kesempatan untuk berdiri di depan, mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Dan yang lebih penting, kesempatan ini adalah bukti bahwa ia tidak lagi dikendalikan oleh masa lalunya. Besok pagi, ia akan memberikan jawaban. Dan ia tahu pasti apa yang akan ia pilih. Laras berdiri di depan jendela kaca ruang kantornya yang baru, memandang kota yang hiruk-pikuk di bawah sana. Langit senja memancarkan semburat jingga keemasan, seolah menggambarkan awal yang baru dalam hidupnya. Ia menghirup napas dalam-dalam, membiarkan udara segar memenuhi paru-parunya. Tidak ada lagi perasaan terikat, tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menahannya. Ia kini adalah dirinya sendiri, bebas, mandiri, dan lebih kuat dari sebelumnya. Sejak menerima tawaran dari Dimas untuk mengambil alih proyek real estate yang dulu milik Arga, kehidupan Laras berubah drastis. Pekerjaan barunya menuntut banyak waktu dan energi, tetapi ia menikmatinya. Untuk pertama kalinya, ia bekerja bukan untuk mendukung seseorang, tetapi untuk dirinya sendiri. Hari-hari awalnya di perusahaan baru diisi dengan rapat bersama tim investor dan pertemuan dengan para eksekutif yang dulu mengenal Arga. Awalnya, beberapa dari mereka ragu terhadap kemampuannya, tetapi Laras membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar mantan istri seorang pengusaha. Ia memiliki visi yang jelas, strategi yang matang, dan keahlian yang cukup untuk membawa proyek ini ke arah yang lebih baik. Dalam beberapa bulan, proyek yang hampir mati perlahan mulai bangkit kembali. Laras melakukan perubahan besar. Ia mengganti beberapa kontraktor, menyusun ulang strategi pemasaran, dan menjalin kemitraan baru. Ia juga memperkenalkan inovasi dalam desain dan konsep hunian yang lebih modern serta berkelanjutan. Tidak butuh waktu lama sebelum para investor mulai melihat hasilnya. Namun, di balik semua kesibukan itu, Laras juga menemukan sesuatu yang lebih berharga, dirinya sendiri. Dulu, ia adalah seorang istri yang hidup di bawah bayang-bayang suaminya. Segala yang ia lakukan berpusat pada Arga, mendukungnya, mengorbankan waktu dan tenaga demi kesuksesan pria itu.
bahkan mengabaikan impian dan kebahagiaannya sendiri. Kini, ia tidak lagi berada dalam posisi itu. Ia memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Di luar pekerjaan, Laras mulai menjelajahi dunia yang selama ini ia tinggalkan. Ia bergabung dengan komunitas bisnis wanita, menghadiri seminar kepemimpinan, bahkan mulai mencoba hal-hal baru seperti kelas melukis dan yoga. Hidupnya kini lebih seimbang, tidak hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang menikmati momen-momen kecil yang dulu sering ia abaikan. Suatu malam, setelah menyelesaikan rapat dengan tim pemasaran, Laras memutuskan untuk makan malam di sebuah restoran kecil yang baru saja dibuka di pusat kota. Tempatnya nyaman, dengan dekorasi yang hangat dan alunan musik jazz yang lembut. Ia duduk di dekat jendela, menikmati hidangan pasta dan segelas anggur merah. Saat sedang menikmati makanannya, seseorang menghampiri mejanya. Laras menoleh dan mendapati seorang wanita berdiri di depannya. Wajahnya familiar, tetapi butuh beberapa detik bagi Laras untuk mengingat siapa dia. Astari. Laras akhirnya mengenali wanita itu, salah satu teman lamanya dari universitas. Mereka dulu cukup dekat, tetapi setelah Laras menikah, ia kehilangan kontak dengan banyak teman-temannya. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini, kata Astari dengan senyum hangat. Aku juga, jawab Laras, mempersilakan temannya duduk. Apa kabarmu? Mereka mengobrol panjang tentang kehidupan masing-masing. Astari bercerita bahwa ia kini bekerja sebagai konsultan keuangan dan sering bepergian ke luar negeri. Laras, pada gilirannya, menceritakan tentang perjalanannya setelah perceraiannya, tentang bagaimana ia membangun kembali hidupnya dari nol. Aku senang melihatmu seperti ini, kata Astari setelah mendengar ceritanya. Kau terlihat lebih bahagia, lebih bebas. Laras tersenyum. Aku memang merasa seperti itu. Dulu aku terlalu sibuk mengurus kehidupan orang lain, sampai lupa bagaimana caranya hidup untuk diri sendiri. Astari mengangguk setuju. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik, Laras. Malam itu, Laras pulang dengan perasaan hangat. Ia menyadari betapa banyak hal yang telah berubah dalam hidupnya. Betapa banyak hal yang telah ia capai setelah melepaskan diri dari belenggu masa lalu. Hari-hari berikutnya semakin sibuk, tetapi Laras menikmatinya. Ia bertemu banyak orang baru, membangun jaringan yang lebih luas, dan belajar dari pengalaman-pengalaman yang datang kepadanya. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar berkuasa atas masa depannya sendiri. Suatu pagi, saat ia sedang bersiap-siap untuk menghadiri rapat penting, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Itu dari Dimas. Selamat pagi, Laras. Aku hanya ingin mengucapkan selamat. Investor sangat puas dengan kinerjamu, dan mereka memutuskan untuk memberimu lebih banyak proyek di masa depan. Ini baru permulaan. Laras tersenyum membaca pesan itu. Ya, ini memang baru permulaan. Kehidupan baru yang selama ini ia nantikan akhirnya benar-benar dimulai. Laras duduk di ruang kantornya, menikmati kesunyian setelah rapat panjang yang melelahkan. Tangannya dengan lembut mengaduk kopi di cangkir porselen putih, sementara matanya menatap jendela besar yang memperlihatkan panorama kota. Sudah lama ia tidak merasa setenang ini. Tidak ada beban, tidak ada ketakutan, tidak ada seseorang yang mengontrol hidupnya. Namun, ketenangan itu buyar ketika seorang asisten mengetuk pintu dan memasuki ruangan dengan wajah canggung. Maaf mengganggu, Bu Laras, katanya ragu. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Dia bilang ini penting. Laras mengerutkan kening. Siapa? Asisten itu menelan ludah sebelum menjawab dengan suara yang hampir berbisik. Arga, Bu. Jantung Laras berdetak lebih cepat, bukan karena perasaan yang dulu pernah ia miliki, tetapi karena keterkejutan. Ia tidak menyangka Arga akan muncul di sini. Setelah semua yang terjadi, setelah penghinaan, pengkhianatan, dan kejatuhannya, kini pria itu datang mencarinya. Sejenak, Laras menimbang.
Ia bisa saja menolak dan menyuruh asistennya mengusir pria itu, tetapi bagian dari dirinya ingin melihat seperti apa Arga sekarang. Ia ingin melihat apakah lelaki yang dulu begitu angkuh itu masih memiliki kepercayaan diri yang sama setelah kehilangan segalanya. "Suruh dia masuk," katanya akhirnya, suaranya tenang tanpa emosi. Pintu terbuka, dan sosok Arga melangkah masuk. Laras hampir tidak mengenalinya. Dulu, Arga selalu tampil rapi, dengan jas mahal yang disesuaikan dengan tubuhnya dan senyum penuh percaya diri yang selalu ia pamerkan. Kini, pria itu tampak lusuh. Kemejanya kusut, rambutnya tidak tertata, dan ada bayangan gelap di bawah matanya, tanda kurang tidur dan tekanan hidup yang begitu berat. Mereka saling menatap dalam keheningan. Arga tampak ragu-ragu, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk memulai percakapan. Tapi Laras tidak memberinya kemudahan. Ia hanya bersandar ke kursinya, menunggu. "Aku." Arga akhirnya membuka suara, tetapi langsung terputus. Ia menarik napas dalam, lalu mencoba lagi. "Aku butuh bantuanmu, Laras." Laras mengangkat alisnya, tidak terkejut. "Bantuan?" tanyanya, nada suaranya datar. "Bukankah kau dulu mengatakan bahwa aku tidak lebih dari beban? Bahwa aku hanya menghambat langkahmu? Lalu sekarang, kau datang meminta bantuanku?" Arga meremas jemarinya, wajahnya menunjukkan ekspresi putus asa yang selama ini tidak pernah Laras lihat. "Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar," katanya, suaranya lebih rendah. "Aku kehilangan segalanya, Laras. Bisnisku bangkrut, orang-orang yang dulu menyanjungku kini mengabaikanku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, dan aku sadar, kau satu-satunya orang yang benar-benar ada untukku." Laras tersenyum kecil, tapi itu bukan senyum hangat. Itu senyum kemenangan. Senyum seorang wanita yang akhirnya melihat balasan dari semua luka yang pernah ia alami. "Kau sadar terlalu terlambat, Arga," katanya pelan. "Aku bukan lagi wanita yang akan bersedia menyelamatkanmu. Aku tidak meminta banyak." Arga mencoba lagi. "Aku hanya butuh kesempatan. Aku bisa bekerja di perusahaanmu. Aku bisa mulai dari nol lagi." Laras mengangkat tangan, menghentikan kata-katanya. "Tidak, Arga. Kau tidak bisa mulai dari nol di tempatku. Aku bukan penopangmu lagi." Arga menatapnya dengan mata penuh harapan yang mulai pudar. "Laras, aku mohon." Kata-kata itu menusuk, tetapi bukan dengan cara yang menyakitkan bagi Laras. Justru, itu menjadi bukti bahwa ia telah menang. Arga, pria yang dulu meninggalkannya demi kehidupan yang lebih sempurna, kini berdiri di hadapannya dalam keadaan hancur, memohon belas kasihan. Laras menghela napas, lalu berdiri dari kursinya. Ia melangkah ke arah Arga, menatap pria itu dari jarak dekat. "Dulu, aku mencintaimu dengan seluruh hatiku," katanya dengan suara lembut, tetapi penuh ketegasan. "Aku memberikan segalanya untukmu. Aku mendukungmu, membantumu, bahkan saat kau mengabaikanku. Tapi kau memilih untuk membuang semua itu. Dan sekarang, ketika hidup tidak berjalan seperti yang kau harapkan, kau ingin aku kembali." Arga menundukkan kepala, tidak mampu membalas tatapan Laras. "Aku bukan lagi wanita yang bisa kau perdaya," lanjut Laras. "Aku telah belajar untuk berdiri sendiri, untuk menjadi lebih kuat. Dan kau, Arga, adalah bagian dari masa lalu yang tidak ingin aku ulangi." Keheningan menyelimuti ruangan. Arga tampak hancur, tetapi Laras tidak merasakan sedikit pun rasa kasihan. Ia telah melalui begitu banyak luka, dan ia tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam lubang yang sama. Dengan langkah mantap, Laras berjalan menuju pintu, membukanya, dan menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. "Selamat tinggal, Arga," katanya sebelum meninggalkan ruangan. Arga tetap berdiri di sana, sendirian dalam keputusasaan. Dan bagi Laras, itu adalah akhir dari segalanya. Akhir dari luka, akhir dari pengkhianatan, dan awal dari kehidupan yang baru, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menahannya.
Langit sore memancarkan semburat oranye keemasan ketika Laras duduk di balkon apartemennya, menyesap teh hangat dari cangkir porselen. Angin lembut membelai rambutnya, membawa aroma bunga dari taman di bawah sana. Pemandangan kota yang dulu terasa begitu menyesakkan kini terlihat seperti lukisan indah yang menggambarkan kebebasan. Laras menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas. Tidak ada bayang-bayang masa lalu, tidak ada dendam yang mengikat, tidak ada luka yang belum sembuh. Ia telah melewati badai dan berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya. Teleponnya bergetar di meja kecil di sampingnya. Ia melirik layar, sebuah pesan dari pengacaranya. Dokumen-dokumen sudah selesai. Secara hukum, Anda telah sepenuhnya lepas dari semua keterikatan dengan Arga. Selamat, Laras. Laras tersenyum, kata, selamat, itu terasa begitu bermakna. Ia bukan hanya terbebas dari pernikahan yang menyakitkan, tetapi juga dari segala beban yang pernah ia tanggung. Tidak ada lagi pertanyaan tentang mengapa ia tidak cukup baik. Tidak ada lagi keinginan untuk membuktikan dirinya kepada seseorang yang tidak layak. Pikirannya melayang ke perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Dulu, ia adalah istri yang setia, yang mengorbankan mimpinya demi mendukung ambisi suaminya. Ia berdiri di belakang Arga, memastikan pria itu mendapatkan segala yang ia inginkan. Tapi pada akhirnya, pengkhianatan menjadi balasan atas kesetiaan itu. Namun, apa yang sempat menjadi luka kini telah berubah menjadi kekuatan. Laras belajar bahwa ia tidak pernah membutuhkan Arga untuk menjadi seseorang. Ia tidak perlu berada di balik bayangan siapapun untuk bersinar. Ponselnya kembali berbunyi, kali ini sebuah panggilan dari sahabatnya, Rina. Laras, suara Rina terdengar ceria. Aku baru dengar tentang proyek barumu. Kamu luar biasa. Laras tertawa kecil. Ah, itu bukan hal besar. Bukan hal besar. Rina berseru. Kamu mengambil alih proyek yang dulu milik Arga dan mengubahnya menjadi sesuatu yang jauh lebih sukses. Kalau itu bukan hal besar, aku tidak tahu lagi apa. Laras menggeleng sambil tersenyum. Aku hanya melakukan yang terbaik. Aku ingin membuktikan sesuatu, tapi bukan kepada Arga. Kepada diriku sendiri. Rina menghela napas pelan. Kamu benar-benar sudah berbeda, ya. Laras menatap pantulan dirinya di kaca balkon. Matanya tidak lagi dipenuhi kesedihan. Senyumnya bukan lagi topeng untuk menutupi luka. Ia telah menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Aku hanya menjadi diriku sendiri, jawabnya akhirnya. Setelah mengakhiri panggilan, Laras kembali menatap Cakrawala. Hidupnya kini penuh dengan peluang. Ia memiliki bisnis yang sedang berkembang, orang-orang yang benar-benar mendukungnya, dan yang terpenting, ia memiliki dirinya sendiri. Malam perlahan turun, dan lampu-lampu kota mulai menyala. Laras mengambil buku dari meja, lalu duduk lebih nyaman di kursinya. Tidak ada lagi kegelisahan tentang masa lalu, tidak ada lagi ketakutan tentang masa depan. Ia menyesap teh terakhirnya dan tersenyum. Kemenangan sejati bukan tentang membalas dendam atau melihat seseorang jatuh. Kemenangan sejati adalah ketika seseorang bisa berdiri dengan kepala tegak, tanpa membawa beban dari masa lalu. Dan Laras telah mencapainya. Laras duduk di kursi kayu di sebuah kafe kecil di pinggir pantai. Hembusan angin laut membelai wajahnya, membawa aroma asin yang bercampur dengan wangi kopi yang mengepul di hadapannya. Langit jingga mulai beranjak menuju senja, dengan matahari yang perlahan tenggelam di Cakrawala, menciptakan gradasi warna yang begitu indah. Ia menyandarkan tubuhnya, membiarkan semua ketegangan yang pernah menghuni dirinya luruh bersama angin. Sudah lama sekali sejak ia merasa setenang ini, seutuh ini. Tidak ada beban dari masa lalu, tidak ada lagi bayang-bayang pengkhianatan atau dendam yang harus ia pikul. Perjalanan ini adalah keputusannya sendiri. Setelah semua yang terjadi, Laras ingin pergi, menjauh dari kota yang penuh dengan kenangan lama. Bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk merayakan kebebasannya. Untuk pertama kalinya dalam hidup,
Ia tidak perlu memikirkan siapapun selain dirinya sendiri. Ia mengangkat cangkir kopinya, menyesap perlahan. Rasanya pahit, tapi meninggalkan kehangatan di tenggorokannya. Seperti hidup, kadang tidak selalu manis, tetapi tetap bisa dinikmati. Sebuah suara dari meja sebelah mengalihkan perhatiannya. Seorang turis tengah tertawa bersama teman-temannya, menikmati sore dengan cerita-cerita ringan. Laras tersenyum kecil, mengingat dirinya yang dulu selalu mendampingi seseorang, tapi sering merasa kesepian. Kini, ia sendiri, tetapi justru merasa lebih lengkap. Ia bangkit dari kursi, melepas sandal, lalu berjalan ke arah bibir pantai. Pasir lembut menyentuh telapak kakinya, sementara ombak kecil datang menyapu jejak langkahnya. Ia menatap jauh ke lautan, menghirup dalam-dalam udara yang terasa begitu segar. Ini adalah kehidupannya yang baru. Dulu, ia mengira kebahagiaannya bergantung pada orang lain, pada cinta, pada janji yang ternyata palsu. Ia begitu takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar ia miliki. Tapi sekarang, ia sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari siapapun, melainkan dari dirinya sendiri. Laras mengeluarkan ponselnya, membuka kamera, lalu mengabadikan pemandangan matahari terbenam di hadapannya. Ia ingin mengingat momen ini, bukan sebagai penutup, tetapi sebagai awal dari babak baru dalam hidupnya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah lama tidak ia lihat. "Laras, bisakah kita bicara?" Itu dari Arga. Laras menatap layar beberapa detik, lalu tanpa ragu, ia menghapus pesan itu. Tidak ada lagi alasan untuk menoleh ke belakang. Ia tersenyum, bukan karena seseorang, tetapi karena dirinya sendiri. Langkahnya semakin mantap menuju garis ombak yang menggulung perlahan. Matahari tenggelam, membawa serta semua luka dan kenangan pahit yang pernah ada. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kehidupannya yang baru. Kisah pun berakhir sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai.